Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di materi ini saya Abidi Aziz Faiz akan membicarakan mengenai teori rekognisi. Dan nanti ini teori rekognisi ini akan saya kontekskan misalnya dalam konteks bagaimana itu bisa diterapkan di dalam konteks relasi agama minoritas dengan mayoritas di dalam konteks sistem negara. Ini penting dibicarakan karena teori rekognisi ini menjadi dasar-dasar penting untuk kemudian kita bisa hidup bersama, harmoni dan saling mencintai satu sama lain. Teori rekognisi ini, saya membahas teori rekognisi dalam konteks ini kaitannya dengan teori yang dikembangkan oleh Axel Honneth yang nanti itu pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Hegel. Ya. Apa yang dimaksud dengan teori rekognisi di dalam teorinya Honneth misalnya? Di sini yang disebut dengan teori rekognisi atau rekognisi itu sendiri adalah hubungan intersubjektif, hubungan yang inter ya, bukan hanya hubungan personal tapi yang intersubjektif. Ketika bicara intersubjektif artinya teman-teman sekalian menekankan pada aspek kesadaran diri kita dan aspek kesadaran orang lain. Jadi bukan hanya menekankan pada aspek kesadaran kita, tapi juga mempertimbangkan kesadaran orang lain. Intersubjektif, jadi hubungan intersubjektif dan pengakuan di dalam relasi sosial. Ya, konteksnya adalah tentu relasi sosial. Dalam relasi sosial itu harus ada kesaling pengakuan, harus ada interaksi intersubjektif, dan di dalamnya terjadi saling pengakuan satu sama yang lain. Ya, misalnya ini dijelaskan oleh Honneth misalnya di dalam bukunya The Struggle for Recognition, Moral Glimmer of Social Conflict. Asumsi dasar dari teori rekognisi ini adalah Honneth itu mengatakan bahwa penghormatan dan pengakuan terhadap martabat individu dan martabat kelompok itu sebagai tanda dari bertumbuhnya kepekaan moral masyarakat. Ini nanti dalam bahasa lebih jauh disebut dengan keadilan vital. Jadi dalam konteks ini ketika kita mengakui martabat individu dan martabat kelompok di dalam konteks relasi sosial, itu artinya sebagai tanda bahwa ada tumbuh dan berkembangnya kepekaan moral masyarakat, kepekaan moral kita sebagai bagian dari masyarakat. Ini nanti yang disebut dengan keadilan vital. Itu asumsi dasarnya. Titik tolak pikiran ini berangkat dari filsafat moral ya, filsafat moral dan filsafat politik, terutama dalam konteks hubungan antara kekuasaan, pengakuan dan penghormatan. Itu titik moralnya Honneth misalnya berangkat membangun teori ini. Ya. Tentu Honneth dalam konteks ini itu dipengaruhi oleh Hegel. Hegel itu memiliki juga apa yang disebut dengan rekognisi, tapi lebih coraknya nanti kepada politik. Hegel misalnya teori rekognisi Hegel itu menekankan pada 3 hal, yaitu kesadaran diri atau self-consciousness, kesadaran diri. Yang kedua adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atau struggle for recognition. Di dalam konteks, jadi rekognisi juga harus dilakukan oleh perjuangan. Yang ketiga adalah pengakuan timbal balik di level sosial atau social reciprocal recognition, pengakuan timbal balik. Jadi ada 3 itu, pada aspek kesadaran diri dulu, pada aspek perjuangan untuk mendapatkan pengakuan, baru pada aspek pengakuan timbal balik di dalam konteks relasi sosial. Itu Hegel. Kalau kita petakan 3 pengakuan timbal balik, ya Hegel. Ya, tadi yang terakhir itu kan pengakuan timbal balik atau reciprocal recognition. Itu nanti dimensinya di dalam pikiran Hegel itu ada 3. Yang pertama adalah aspek cinta. Dalam cinta, kita kalau lihat dalam cinta, 2 subjek saling mengakui. Kalau Anda saling mencintai, itu artinya ada 2 subjek yang saling mengakui satu sama lain dan menerima satu sama lain. Sehingga mereka bisa sampai pada titik kenyamanan eksistensial. Itulah pada titik aktif nanti kenyamanan sehingga Anda itu jadian, Anda itu seperti apa gitu ya kira-kira. Dan emosional ya, kenyamanan eksistensial dan kenyamanan emosional
yang diartikulasikan di dalam sentuhan maupun hubungan fisik. Jadi aspek yang pertama nanti aspek pengakuan timbal balik itu harus ada cinta. Sebab dalam cinta ada pengakuan dua subjek satu sama lain yang itu nanti membangun apa yang disebut dengan kesadaran eksistensial, kenyamanan eksistensial, dan kenyamanan emosional. Yang kedua, pada level perjuangan. Ya, jadi aspek pengakuan timbal balik itu yang kedua ada pada level perjuangan. Aspek perjuangan dalam konteks ini adalah melalui proses perjuangan. Konflik yang secara perlahan namun pasti bergerak ke semakin berkembangnya penerimaan terhadap identitas personal subjek. Jadi sebenarnya konflik itu bisa dilihat sebagai representasi dari perjuangan untuk pengakuan. Yang nanti dari proses itu berkembang proses-proses pengakuan identitas personal di antara subjek-subjek yang terlibat. Yang ketiga pada level negara. Jadi level cinta, level perjuangan pada level negara. Menurut Hegel itu proses pengakuan harus terjadi juga pada level negara, yaitu pengakuan mengambil bentuk segala sesuatu yang memungkinkan subjek mengakui dan mengenali kualitas dan identitas satu sama lain, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi bagi proses reproduksi tatanan sosial. Jadi kita harus memastikan dalam konteks ini kemungkinan subjek saling mengakui dan saling mengenali kualitas masing-masing, sehingga ketika sudah saling dikenali kualitas masing-masing itu memberikan aspek kontributif di dalam proses reproduksi tatanan sosial yang lebih baik. Ya, kira-kira gitu. Nah, nanti pengakuan level tertinggi atau rekognisi tertinggi bagi Hegel itu yaitu pada apa yang disebut dengan pengakuan dalam aspek objektif spirit. Ya. Level dialektika objektif spirit itu terjadi dalam tiga hal, yaitu tahap keluarga, tahap masyarakat sipil, dan tahap negara. Jadi level pengakuan itu harus terjadi di dalam tiga ruang itu, tahap keluarga, tahap masyarakat sipil, dan tahap negara. Di dalam tiga hal itu, jika terjadi proses pengakuan satu sama lain, itu sudah masuk pada apa yang disebut oleh Hegel dengan objektif spirit, pengakuan yang sifatnya terjadinya momen objektif spirit, di mana pengakuan hadir dengan baik di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk misalnya pada argumen dasar dari teori rekognisi ini, ya, terutama nanti Honneth yang masuknya di sini. Apa argumen dasar teori rekognisi? Argumen dasar dari teori rekognisi adalah konsep pengakuan adalah bagian sentral dari filsafat moral dan filsafat politik. Kenapa? Sebab munculnya gerakan-gerakan sosial baru tidak lagi hanya menuntut melulu kesadaran ekonomi. Ini biasanya yang diperjuangkan oleh teman-teman kiri, ya. Tidak lagi hanya menuntut melalui kesetaraan ekonomi, tetapi juga pengakuan terhadap identitas partikular mereka. Jadi pengakuan itu tidak hanya pada aspek-aspek ekonomi distributif, tetapi juga pada aspek-aspek pengakuan terhadap identitas partikular. Ini penting. Yang kedua, Honneth misalnya memberikan argumen kira-kira begini. Kualitas moral dan relasi sosial tidak lagi hanya diukur melalui atau dalam konteks distribusi yang adil, merata atas barang-barang material, tetapi individu-individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan saling mengenali, saling mengakui satu sama lain. Di situ ya argumennya. Jadi argumennya memang berkebalikan dengan argumen pengakuan dalam aspek ekonomi atau rekognisi dalam aspek ekonomi. Kalau aspek ekonomi nanti Marxis misalnya yang lebih menekankan pada distribusi material, tapi dalam konteks ini adalah juga penting diutarakan bahwa aspek pengakuan bagi individu-individu yang memiliki identitas dan latar belakang yang berbeda-beda itu juga penting diketengahkan untuk mengenali dan saling mengakui satu sama lain. Karena nanti ketika ada pengakuan utuh, itu berarti sudah ada level apa yang disebut dengan kenyamanan eksistensialis dan kenyamanan emosional di dalam relasi sosial. Argumen dasar yang lain adalah misalnya argumen Honneth di sini ya, yang mengatakan semua bentuk konflik sosial di dalam masyarakat sekarang ini adalah suatu bentuk perjuangan untuk mendapatkan pengakuan, struggle for recognition. Jadi Honneth memandang bahwa konflik sosial itu tidak semata-mata dalam konteks konflik sosial negatif, tetapi dia melihat dimensi dari konflik itu bahwa itu adalah aspek perjuangan untuk pengakuan.
struggle for recognition. Konsep subjek di dalam filsafat pun haruslah direkonstruksi kembali, itu kata Honeth, yakni sebagai subjek yang justru mengenali dan menegaskan dirinya melalui pengakuan timbal balik terhadap subjek yang lain. Jadi subjek itu tidak hanya kesadaran diri, tapi juga subjek dalam konteks ini juga adalah kesadaran subjek yang lain. Dan saling pengakuan antar intersubjektivitas itu yang paling penting dalam konteks ini. Jadi pengakuan timbal balik itu disebut nanti dengan pengakuan intersubjektivitas. Sebab kalau hanya subjek satu orang itu nanti monopoli namanya. Pada titik ini Honeth lalu menarik kesimpulan bahwa status subjek sebenarnya sangatlah bergantung pada pengakuan-pengakuan dari subjek-subjek lainnya di dalam kehidupan bersama. Jadi kalau kehidupan bersama itu, subjek itu berarti jika diakui. Suatu subjek tidak berarti dan tidak memiliki maknanya jika tidak diakui dalam konteks, tentu dalam konteks relasi sosial. Karena itu, jika ingin sampai pada kenyamanan eksistensialis dan kenyamanan sosial, gitu ya, maka subjek-subjek yang ada itu harus diakui. Dan subjek-subjek itu nanti bergantung pengakuannya atas subjek yang lain. Jadi eksistensi satu subjek bergantung juga pada pengakuan eksistensi subjek yang lain di dalam konteks relasi sosial. Sebab tidak ada maknanya satu subjek jika tidak diakui oleh subjek yang lain dalam konteks relasi sosial. Ya. Untuk memahami pentingnya pengakuan antar subjek itu, Honeth itu mempunyai konsep apa yang disebut dengan moral injury atau luka moral. Apa yang dia katakan? Kira-kira begini, teman-teman sekalian. Agar bisa paham pada pentingnya pengakuan, maka kita bisa memulai dari pengalaman-pengalaman negatif seperti ketidakadilan yang bisa dijadikan sebagai bahan reflektif. Jadi kalau ketidakadilan itu bagian dari luka moral. Sekarang gini misalnya, di dalam pengalaman negatif itu ada salah satu unsur dalam diri manusia yang tidak lagi diakui. Ini yang disebut dengan moral injury. Jadi kalau ada suatu bagian dari diri kita yang tidak diakui, itu menimbulkan luka. Maka pengalaman negatif ini memunculkan pentingnya pengakuan. Dari sudut pandang ini, suatu luka fisik menjadi luka moral. Jika korban yang mengalaminya sebagai sesuatu tindakan yang secara sengaja hendak menyangkal aspek-aspek utama dari kebutuhan kepribadiannya. Jadi gini maksudnya, bahwa ketika Anda tidak mengakui suatu aspek dari subjek tertentu, dari masyarakat tertentu, atau dari suatu kelompok tertentu, atau dari individu tertentu, maka sebenarnya Anda sedang memberikan luka kepada dia. Dan pun begitu sebaliknya. Karena itu, ketika Anda tidak mengakui suatu kesadaran subjek, suatu bagian yang ada dalam subjek tertentu, maka artinya Anda sedang menyangkal eksistensi subjek itu. Itu yang nanti memberikan luka moral terhadap subjek itu. Ya, teman-teman sekalian. Jadi, karena itu, Honeth kemudian membangun 3 pola rekognisi, yaitu dia berangkat dari satu pola cinta. Ya. Pola cinta ini nanti kalau pola cinta itu sifatnya sangat individual, personal, antar subjektif, intersubjektif yang membangun nanti kenyamanan moral dan sebagainya. Yang kedua nanti pada aspek tatanan hukum atau legal order. Jadi pengakuan itu tidak hanya harus dihadirkan tidak hanya pada aspek intersubjektif, tapi juga pada legal order, aturan hukum. Aturan hukum tidak boleh hanya mengutamakan satu subjek. Ya. Harus ada legal order yang mengakui satu sama lain, yang menyetarakan. Dan yang paling penting, yang ketiga adalah pada aspek solidaritas. Solidaritas aspek ini adalah pada aspek kelompok-kelompok sosial. Harus ada solidaritas di situ. Sebab kalau sudah saling bersolidaritas, artinya Anda mengakui subjektivitas kelompok atau subjek dari kelompok tertentu. Tidak mungkin terjadi solidaritas sosial tanpa Anda mengakui subjektivitas kelompok itu sendiri. Pun Anda tidak mungkin memiliki eksistensi jika tidak diakui oleh kelompok yang lain. Tidak mungkin terjadi solidaritas tanpa pengakuan. Karena itu solidaritas muncul karena ada pengakuan, rekognisi. Nah, kemudian Honeth di dalam konteks ini membangun 3 hal penting dari kebalikannya dari yang tadi kita bicarakan, yaitu membangun kebalikannya dari yang disebut dengan cinta, legal order, dan solidaritas. Dia membangun kebalikannya. Kebalikannya itu yang disebut dengan disrespect.
atau penghinaan. Jadi penghinaan oleh Honneth ini misalnya dibagi ke dalam 3 hal utama. Ini Mas Reza Watimina ya dalam multikulturalisme dan politik pengakuan itu menjelaskan ini dengan baik gitu ya. Penghinaan ini terjadi dalam 3 hal, yaitu yang disebut dengan penghinaan fisik. Misalnya berbagai tragedi dan penghinaan yang dialami seseorang seperti penyiksaan ataupun pemerkosaan itu jelas disrespect. Bentuk tindakan negatif ini adalah bentuk yang paling radikal dan fundamental dari penghinaan. Anda menghina orang itu sedang melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain, itu adalah penghinaan yang paling fundamental. Sebabnya adalah karena kedua tindakan ini hanya menempatkan manusia sebagai daging dan darah, sekaligus merendahkan status otonominya sebagai manusia. Jadi kalau Anda sedang melakukan tindakan fisik, merendahkan orang lain dengan tindakan fisik, maka Anda sebenarnya sedang melakukan penghinaan yang paling fundamental menurut Honneth. Kenapa? Satu, Anda tidak mengakui dan tidak menempatkan manusia sebagai bagian dari eksistensi yang mulia, sebab Anda melihat manusia hanya sebagai bentuk fisiknya dan darah. Melihat manusia hanya sebentuk daging. Yang kedua, menjadi penghinaan fundamental karena ketika Anda melakukan kekerasan fisik, itu Anda sedang merendahkan status otonomi manusia sebagai manusia. Untuk menanggapi ini, manusia perlu membangun sebuah relasi yang memungkinkan ia meraih kembali kehormatan dan harga dirinya. Relasi inilah yang disebut Hegel sebagai cinta, yang disebut Honneth juga sebagai cinta, di mana individu mampu mendapatkan kenyamanan eksistensial dan emosionalnya melalui hubungan positif dengan orang lain. Yang kedua adalah disrespect, penghinaan tipe yang kedua, yaitu penyangkalan hak dan eksklusi sosial. Jadi kalau Anda menyangkal hak orang lain dan melakukan eksklusi terhadap orang lain, itu adalah penghinaan, disrespect. Manusia merasa terlanggar martabatnya dengan tidak diberikan hak-hak moral dan tanggung jawab legal penuh di dalam komunitasnya. Jadi kalau dalam suatu komunitas masyarakat lalu Anda menyangkal hak-hak moralnya dari orang lain, maka Anda sebenarnya sedang melakukan kekerasan atau penghinaan dalam konteks ini. Dibutuhkan proses pengakuan timbal balik di mana setiap individu dapat dianggap sebagai subjek yang memiliki hak di hadapan individu lainnya. Jadi dalam konteks ini penting menghadirkan bahwa ada hak individu di hadapan hak orang lain. Jadi subjek memiliki hak di hadapan individu yang lainnya. Inilah yang disebut oleh Mead sebagai proses pengambilan perspektif yang lain, yang umum, yang menjamin bahwa setiap orang dipandang sebagai individu yang setara oleh individu lainnya. Itu tipe yang kedua, tipe disrespect atau penghinaan yang kedua, yaitu tipe ketika Anda melakukan penyangkalan hak dan eksklusi sosial. Disrespect yang ketiga yang dibangun oleh Honneth adalah disrespect tindakan yang tidak mengakui nilai partikular kelompok sosial. Jadi Anda melakukan penghinaan ketika Anda melakukan tindakan yang tidak mengakui nilai partikular kelompok sosial. Akibatnya adalah subjek tidak lagi mampu menentukan jalan dan cara hidupnya sendiri. Anda memonopoli sehingga orang lain tidak bisa menentukan cara dan bagaimana ia menentukan jalan hidupnya sendiri, melainkan harus menyesuaikan diri sepenuhnya dengan mayoritas. Jadi ketika Anda menjadi seorang mayoritas, lalu memaksa yang mayoritas menyesuaikan dan sejalan dengan Anda, bagi Honneth, itu adalah tindakan yang tidak mengakui nilai partikular kelompok sosial. Harus menyesuaikan dengan kelompok mayoritas, itu artinya nilai partikular seseorang dihilangkan, lalu yang minoritas itu diajak untuk kemudian menyesuaikan yang mayoritas. Menyesuaikan dengan mayoritas artinya ada paksaan di sana untuk menghilangkan identitas partikularnya. Untuk menanggapi ini, politik pengakuan haruslah mengambil bentuk penciptaan relasi-relasi positif sehingga individu bisa diterima dalam lingkaran solidaritas sosial dan dihargai sepenuhnya dalam konteks keunikan cara hidup maupun kemampuannya. Jadi kemampuan seseorang, cara hidup seseorang itu harus diakui berdasarkan keunikan-keunikannya. Di dalam lingkup masyarakat yang menghargai keunikan cara hidup individu akan dapat menemukan penerimaan dan penghargaan atas individualitas yang lain. Jadi itu yang penting. Kemudian
bagaimana ideal political of recognition. Ya, penting menghadirkan bagaimana bentuk ideal rekognisi di dalam ruas politik. Ya. Politik pengakuan yang ideal juga haruslah menciptakan masyarakat yang bebas paksaan. Harus bebas paksaan. Ketika terjadi paksaan, maka sebenarnya sedang terjadi proses yang tidak mengakui atau sedang terjadi disrespect. Tidak terjadi rekognisi. Yang dimaksud dengan bebas paksaan di sini tidak hanya absennya tekanan eksternal dalam bentuk represi maupun pemaksaan, tetapi yang dimaksud juga di sini adalah absennya tekanan internal dalam bentuk tekanan psikologis dan kecemasan. Jika individu-individu hendak menampilkan identitas maupun keunikannya. Jadi ketika seseorang ingin menampilkan keunikan dan identitasnya, tidak terjadi paksaan represif dari luar dan tidak ada ketakutan dari internalnya. Ya, tidak terjadi kecemasan di dalam dirinya. Dengan begitu, setiap individu akan dikenali sebagai individu yang unik. Jadi kalau kita bergaul lalu menghilangkan keunikan kita, itu sebenarnya sedang terjadi disrespect. Idealitas semacam ini hanya dapat terjadi jika relasi di dalam masyarakat adalah relasi kesaling pengakuan. Ya. Kesaling atau yang tadi disebut dengan pengaruhnya Hegel ya, atau reciprocal recognition, kesaling pengakuan antara individu-individu yang berasal dari latar belakang yang sama maupun latar belakang yang berbeda-beda. Terkadang pengakuan itu tidak hanya terjadi karena identitas yang berbeda, tapi dari identitas yang sama juga terjadi disrespect itu, penyangkalan-penyangkalan itu. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi ideal political of recognition yang dimaksud dalam konteks ini adalah masyarakat yang bebas paksaan. Yang dimaksud dengan bebas paksaan dalam konteks ini adalah tidak terjadinya paksaan eksternal atau tekanan eksternal berupa represi ataupun paksaan yang lain, tapi juga di sini adalah tidak terjadinya tekanan internal dalam bentuk tekanan psikologis, tekanan kecemasan, ketidaknyamanan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat misalnya kaitannya dengan minoritas dan kaitannya dengan rekognisi. Jadi meskipun individu pada dasarnya adalah pemangku hak, termasuk hak minoritas, tetapi problematika minoritas hanya bisa dipahami dalam konteks perjuangan untuk pengakuan, perjuangan untuk rekognisi atas identitas-identitas kolektif. Jadi nanti ini yang mayoritas di dalam ruang ini juga tidak boleh melakukan pemaksaan dan penyesuaian karena jika itu terjadi disrespect tadi, penghinaan, sedangkan minoritas juga melakukan perjuangan untuk pengakuan dalam proses perjuangan tidak harus terjadi hanya pada minoritas, tapi mayoritas juga harus melakukannya sehingga terjadi kesaling pengakuan atau reciprocal recognition. Karena itu kemudian jika itu terjadi maka akan tercipta apa yang disebut dengan unity and equality in diversity. Kesatuan, kesetaraan di dalam perbedaan. Ini merupakan suatu kunci bagi terwujudnya suatu kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, dan bermasyarakat yang damai dan penuh dengan toleransi dalam pluralitas keagamaan kita di Indonesia. Jadi teori rekognisi dapat digunakan dalam konteks ini untuk melihat aspek mayoritas dan minoritas. Sehingga tidak lagi terjadi misalnya kalau sudah saling terjadi saling pengakuan, saling respect, reciprocal recognition terjadi dalam aspek masyarakat, maka sebenarnya istilah minoritas dan mayoritas sudah tidak penting di situ. Sebab yang penting adalah warga negara yang satu sama lain saling menghargai dan menghormati. Meski tentu ada kritik terhadap Honneth ya, atas teorinya Honneth ini ada kritik juga. Karena kritik yang paling utama itu karena politik rekognisi ini nanti mengabaikan pentingnya distribusi ekonomi dan materi yang menentukan basis hidup banyak orang gitu ya. Ini misalnya tumbuh redundancy pressure dan sebagainya ya. Jadi politik rekognisi ini juga mengalami kritik karena nanti tekanannya pada pengakuan identitas dan sebagainya, sedangkan distribusi pada aspek ekonomi tidak banyak dibicarakan. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pemahaman atau pengertian yang tidak dimengerti oleh teman-teman sekalian dalam konteks ini, Anda bisa komen dan memberikan pertanyaan atau penjelasan atau sang penyangkalan atau apa ya sebenarnya ketidaksetujuan misalnya bisa Anda berikan di kolom komen di bawah ini dan nanti akan saya jawab melalui video berikutnya.
Terima kasih teman-teman sekalian, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.